Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi haqqa hamdi, wassalatu wassalamu ala khairi khalqi Muhammadin rasulihi wa abdi wa ala alihi wa sahbihi min ba'di. Hadirin ma'asyiral muslimin wal muslimat jamaah salat tarawih Masjid As-Sakinah, wabil khusus akhirul mahbub al-ustaz Miftah Fayyad Yashki wa ta'ala bihi khidmatihi wa fa'abihi. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, malam ini saya diberikan tema Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sang jahid. Bicara tentang sosok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini begitu luar biasa. Sampai Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surah At-Taubah ayat 128 mengatakan, laqad ja'akum rasulun min anfusikum, telah datang kepada kalian seorang rasul. Itu para mufassir menjelaskan dan mempertanyakan sekaligus, kenapa Allah menggunakan bentuk mufrad dalam ayat itu? Kenapa tidak menggunakan bentuk jamak? Laqad ja'akum rusulun min anfusikum, telah datang kepada kalian rasul-rasul. Kenapa hanya satu bentuknya mufrad? Padahal kita tahu Allah mengutus ada 124.000 nabi, ada 314 rasul, ada 25 nabi dan rasul yang wajib kita ketahui, ada 5 yang masuk kategori ulul azmi. Tapi kenapa hanya satu yang dimaksud oleh Allah tidak lain adalah Rasulullah SAW? Ini tidak lain, kata mufassir, karena Allah ingin menjelaskan kepada kita semua bahwa manusia yang satu ini adalah manusia yang berbeda dengan manusia yang lain. Secara khusus Allah ciptakan Rasulullah itu berbeda dengan siapapun, karena memang Rasulullah terlahir untuk tidak disamakan kepada siapapun. Maka saya baca buku-bukunya tentang Muhammad Christ and I yang ditulis oleh orang berkebangsaan Mesir, yang isinya hanya menginjak-injak martabat kita umat Islam. Bahkan dia katakan bahwa Nabi Muhammad itu tidak ada nilainya sama sekali. Ini jelas bertentangan dengan ayat yang Allah sampaikan. Jadi kenapa Allah menyebutkan dalam bentuk mufrad dalam ayat ini? Karena Allah ingin menjelaskan bahwa manusia yang satu ini berbeda dengan manusia yang lain. Manusia yang satu ini tidak akan pernah sama dengan siapapun. Maka dalam hadis qudsi Allah mengatakan, laulaka ya Muhammad, laulaka ya Muhammad, laulaka ya Muhammad. 3 kali terucap. Laulaka ya Muhammad, kalau bukan karena engkau Muhammad, kalau bukan karena engkau Muhammad, kalau bukan karena engkau Muhammad, ma khalaqtul aflaq, tidaklah tercipta dunia dengan segala isinya. Jadi keberadaan kita ini tidak lain karena wasilahnya Rasulullah SAW. Nah, apa yang membedakan kita dengan Rasulullah SAW dan selamanya tidak akan pernah sama kita? Para ulama banyak sekali menjelaskan tentang perbedaan kita dengan Rasulullah SAW. Di antara sekian banyaknya perbedaan kita dengan Rasulullah adalah kejuhudannya Rasulullah SAW. Juhud dalam konteks bukan berarti kemudian meninggalkan keduniaan. Orang yang juhud itu orang yang menjadikan semua hartanya, semua kedudukannya sebagai wasilah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan terlalu a priori dulu ketika melihat ada orang kaya, lalu kemudian kita memvonis bahwa dia ini pasti jauh dari Allah. Bisa jadi orang yang kaya itu yang lebih dekat dengan Allah. Bisa jadi orang-orang yang punya kedudukan itu yang lebih dekat dengan Allah, karena mereka semua menjadikan kekayaan dan kedudukan hanya sekedar wasilah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dan itulah yang dicontohkan Rasulullah SAW.
Rasulullah SAW kita lihat dalam kejujuran beliau dalam penghambaan saja. Ini karena kultum ya. Saya memaknai kultum itu kuliah terserah antum, jadi saya bebas aja gitu. Iya. Satu kali Siti Aisyah ini kedatangan seorang sahabat Rasulullah SAW mempertanyakan tentang Rasulullah. Ya ummul mukminin, ada nggak perbuatan Rasulullah SAW yang membuat kau begitu terpesona dibuatnya? Siti Aisyah mengatakan hampir semua perbuatan Rasulullah itu membuat aku itu terkagum. Tapi ada sesuatu yang beliau lakukan itu yang membuat aku itu begitu mengagumi Rasulullah, sehingga aku tersipu juga dibuatnya. Yaitu ketika aku di keheningan malam dalam kesendirian aku di kamar, tiba-tiba Rasulullah SAW datang kepadaku, lalu dia sentuhkan kulitnya dengan kulit, dia sentuhkan tubuhnya dengan tubuhku. Aku pikir malam itu dia mau berhubungan dengan aku, tapi ternyata tidak. Rasulullah SAW cuma mengucapkan kalimat, ya Humairah, izinkan malam ini aku beribadah kepada Tuhan. Inilah akhlaknya beliau. Beliau itu mau ibadah saja, tahajud saja minta izin sama istri. Saya nggak tahu Ustaz Miftah kalau sholat tahajud izin nggak sama istri. Kalau saya enggak, kalau saya izin dia ngambek. Sudah enak-enak tidur kita bangunin. Itu Rasulullah SAW minta izin. Makanya Rasulullah itu sangat menjaga haknya seorang istri. Maka dikatakan di dalam sebuah hadis, inna likulli syai'in haqqun. Tiap sesuatu itu punya hak. Hak Allah untuk disembah, hak istri adalah dihormati kedudukannya. Makanya seorang suami yang saleh, Bapak Ibu sekalian, itu kata Rasulullah, mayazdadu imanal mar'i hatta yazdadu hubban li nisa'i. Tidak tambah kecintaan dia kepada Allah sampai tambahnya kecintaan dia sama istri. Maka itu saya praktekkan ibu-ibu sekalian. Kalau saya ke mall, saya ke tempat perbelanjaan, saya tidak akan pernah lepaskan genggaman istri saya dari mulai masuk sampai keluar. Wujud kecintaan saya sama istri saya. Sebab kalau saya lepas dia belanja dulu bawaan. Ini sekalian dimuliakan. Apa yang terjadi? Rasulullah SAW malam itu luar biasa. Aisyah menyaksikan beliau sholat di keheningan malam sampai meneteskan air mata, bercucuran air mata. Satu riwayat beliau membaca inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin likulli albab. Dia baca ayat itu lalu bercucuran air mata sampai janggutnya basah dengan air mata. Bayangkan sampai itu menjelang subuh. Sahabat Bilal bin Rabah waktu itu tidak menjemput Rasulullah SAW dan dipertanyakan, lima tabki ya Rasulullah, kenapa engkau sampai menangis ya Rasulullah? Waqad ghafarallahu ma taqaddama min jambi. Bukankah engkau sudah diampuni, sudah mendapatkan jaminan semua dosa-dosaku diampuni oleh Allah? Wa ma ta'akhkhar, sesuatu yang dulu maupun yang akan datang. Allah sudah memberikan jaminan semua dosa-dosaku diampuni oleh Allah. Tapi kenapa kau sampai meneteskan air mata ya Rasulullah? Apa jawaban Nabi? Nabi bilang, afala uhibbu an akuna abdan syakur. Bukankah aku kepengen menjadi hamba yang syakur? Syakur itu orang yang bukan hanya bersyukur dikala dapat nikmat, tetapi dia mampu bersyukur dikala dapat musibah. Itu kalau bahasanya Syekh Fairuz Zabadi di dalam kitab Tanwirul Iqbas ala tafsir Ibnu Abbas, itu orang yang ridho dengan qada Allah, orang yang ridho terhadap apa yang menjadi keputusan Allah. Jadi orang yang syakur itu orang yang bukan hanya bersyukur dikala dapat nikmat, tapi dia mampu bersyukur dikala dapat musibah. Kita ini kan bersyukur kalau lagi dapat duit, tapi giliran kita nggak punya duit, kita nggak bakal bersyukur. Iya. Kenapa? Karena prinsip orang yang syakur itu apa? Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairun lakum. Boleh jadi menurut kita sesuatu itu tidak enak, tapi Allah memberikan semua kebaikan di dalam. Nah, inilah dari sisi penghambaan Rasulullah SAW begitu luar biasa juga.
Dalam hal keduniaan pun sama. Ketika Sayyidina Umar bin Khattab datang kepada Rasulullah ke rumah beliau, meneteskan air mata Sayyidina Umar. Kenapa? Karena Rasulullah SAW tidur di pelepah daun kurma. Jadi ada pelepah daun kurma itu tempat tidurnya Rasulullah. Sampai Rasulullah itu bangun masih ada bercak tuh. Ada bekas pohon kurma itu di sini, dahan-dahannya. Sampai Sayyidina Umar mengatakan, ya Rasulullah. Ada sebagian mengatakan ini Abdullah bin Mas'ud, tapi riwayat lagi mengatakan Umar bin Khattab. Sayyidina Umar mengatakan, ya Rasulullah, engkau ini seorang pemimpin besar, seorang panglima besar, seorang presiden. Izinkan aku membawakan permainan ini untukmu ya Rasulullah. Kata Rasulullah, tidak Umar. Hidup ini seperti kita ini melakukan perjalanan dan kemudian kita berteduh di sebuah pohon yang rindang hanya sekadar melepas lelah karena kita akan lanjutkan perjalanan kita berikutnya. Begitulah jawabannya Rasulullah SAW. Begitu Tuhan juhudnya dalam urusan dunia, sampai Rasulullah itu ketika meninggal dunia dia masih meninggalkan hutang, yaitu bajunya yang digadaikan yang beliau tidak sempat untuk menebusnya, sampai Sayyidina Ali kemudian menebusnya karena Rasulullah sudah wafat. Inilah satu contoh kehidupan Rasulullah SAW, dan banyak sekali kisah-kisah kejuhudan beliau Rasulullah SAW. Makanya pantas kalau Allah kemudian mengatakan, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh Rasulullah itu sebagai pribadi, sebagai karakter yang layak untuk kita jadikan contoh, untuk kita jadikan uswah dalam kehidupan kita. Ya, mudah-mudahan semakin kita mengenal sosok Rasulullah, semakin tumbuh mahabbah, tumbuh kecintaan kita kepada Rasulullah SAW, karena hanya Rasulullah yang kita harapkan syafaatnya nanti di yaumul kiamat. Itu saja barangkali yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf karena saya harus ngisi dulu Quran di tempat lain. Mudah-mudahan silaturahim ini membawa keberkahan buat kita semua. Sekali lagi saya mohon maaf lahir dan batin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.